kuliah pengetahuan bahan. Soal pertama yaitu menurut Anda apa itu material teknik? Material teknik adalah sebuah bahan mentah dalam suatu produk yang menjadi dasar atau komposisi dari produk tersebut. Material teknik juga dapat didefinisikan sebagai zat yang dibutuhkan untuk membuat suatu atau sebuah produk. Yang kedua yaitu jelaskan 5 jenis logam. Yang pertama, logam mulia adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Contohnya emas dan perak. Yang kedua, logam setengah mulia, yaitu logam yang agak sukar teroksidasi, tetapi masih ada kemungkinan untuk teroksidasi. Contohnya adalah air raksa. Yang ketiga yaitu logam biasa berat, yaitu jenis logam yang massa jenisnya lebih dari 30 kg per desimeter kubik. Contohnya yaitu nikel dan kobalt. Yang keempat, ada logam biasa ringan, yaitu logam yang massa jenisnya kurang dari 30 kg per desimeter kubik. Contohnya yaitu besi tuang pelambang atau timah hitam. Yang kelima yaitu logam campuran, yaitu logam hasil campuran jenis logam lainnya. Contohnya yaitu baja dan kuningan. Yang ketiga, jenis penggolongan logam di pasaran. Logam dikelompokkan menjadi 3, yaitu logam berat, contohnya yaitu besi, nikel, krom, tembaga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu logam ringan, contohnya yaitu aluminium, magnesium, dan sebagainya. Kemudian ada logam mulia, yaitu emas, perak, dan platina. Yang keempat, apa perbedaan logam ferro dan non-ferro? Logam ferro adalah logam yang mengandung unsur besi atau Fe, sedangkan logam non-ferro adalah logam yang tidak mengandung unsur besi atau tersebut. Yang kelima yaitu apa yang Anda ketahui tentang polimer dan komposit. Polimer adalah molekul rantai panjang yang mengandung beberapa ikatan mer. Mer adalah sebuah molekul hidroksida tunggal seperti etilen. Sedangkan komposit merupakan material kombinasi dari dua material atau lebih yang sifatnya sangat berbeda. Yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang perlakuan panas dan tujuan dari perlakuan panas? Perlakuan panas atau heat treatment adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik ataupun sifat kimia dari suatu material. Secara umum, perlakuan panas terdiri atas beberapa jenis, seperti memanaskan, mendinginkan, dan sebagainya. Tujuan dari perlakuan panas ini antara lain mempersiapkan material untuk pengolahan berikutnya. Yang kedua, mempermudah proses machining. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan daya pembentukan dan kebutuhan energi. Yang keempat, memperbaiki keuletan dan kekuatan material. Soal ketujuh yaitu apa tujuan dari perlakuan material, dalam hal ini heat treatment, uji tarik, dan beban kejut. Tujuan dari perlakuan dari heat treatment antara lain yang pertama mempersiapkan bahan untuk proses selanjutnya. Yang kedua yaitu mempermudah proses machining. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan daya pembentukan dan kebutuhan energi. Yang keempat yaitu memperbaiki keuletan dan kekuatan material. Yang kelima, mengeraskan logam sehingga tahan aus dan kemampuan mesin meningkat. Yang keenam, menghilangkan tegangan dalam. Yang ketujuh, memperbesar atau memperkecil ukuran butiran dalam agar seragam. Dan yang terakhir, menghasilkan permukaan yang keras di sekeliling inti yang ulet. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari dilakukannya kuat tarik atau tensile strength, di mana
Tujuan dari pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik dari suatu benda dengan menggunakan sebuah alat. Yang ketiga yaitu tujuan dari uji impact atau uji getas. Tujuannya yaitu untuk menguji kecenderungan logam untuk patah getas atau untuk mengukur energi impact, atau istilah lainnya disebut knot toughness. Yang soal ke-8, jelaskan 3 bahan kimia yang berbahaya yang sering Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bahan kimia berbahaya yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama yaitu aseton, yaitu bahan yang banyak ditemukan dalam cairan penghapus kuteks. Yang kedua ada etanol, yaitu bahan yang memiliki yaitu jenis alkohol yang umum ditemukan di hampir semua produk rumah seperti sampo atau sabun cuci piring. Dan yang ketiga yaitu benzena, yaitu zat kimia yang sering ditemukan di dalam cat, lem, atau deterjen. Soal ke-9 yaitu bagaimana bahan kimia bisa membahayakan tubuh manusia. Bahan kimia berbahaya bagi tubuh tergantung dari cara kita dalam menggunakannya. Contohnya yaitu sampah. Apabila kita tidak bijaksana dalam mengolah sampah tersebut, maka dapat menimbulkan karbon monoksida yang berdampak pada sistem pernafasan dan sistem saraf. Selanjutnya, soal ke-10 yaitu bagaimana tata cara penyimpanan bahan kimia yang mudah meledak. Yang pertama yaitu disimpan pada tempat yang cukup dingin untuk mencegah penyalaan secara tidak sengaja pada uap dari akhir bahan dan arang. Yang kedua yaitu disimpan di tempat yang mempunyai peredaran hawa yang cukup sehingga bocoran uap akan diencerkan konsentrasinya oleh udara untuk mencegah percikan api. Yang ketiga yaitu lokasi penyimpanan dijauhkan dari daerah yang memiliki tingkat bahaya kebakaran tinggi. Dan yang terakhir yaitu bahan kimia disimpan di tempat penyimpanan yang tersedia alat-alat pemadam api yang mudah dicapai. Sekian jawaban dari pertanyaan UAS yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.